Dr. Ali Muchtar Ngabalin. Front Persatuan Islam, kau tidak ada tempat di Republik ini. Sepanjang untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan kebersamaan, untuk kepentingan toleransi, untuk kepentingan warga negara Indonesia, nyawa kita pertaruhkan untuk Republik ini. Kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam seluruh Indonesia dan mancanegara, maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama. Pada sore tadi, alhamdulillah telah dideklarasikan Front Persatuan Islam. Boleh Front Pembela, Front Persatuan Islam, Front Perjuangan Islam, Front Perempuan Islam, Front apa, boleh saja, kenapa tidak? Itu hak asasi, silahkan aja dibentuk. Tetapi jangan yang ini, jangan dikaitkan dengan simbol-simbol dan dasar ideologi perjuangan yang ini. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin mendadak mengunggah logo Front Persatuan Islam lewat akun Twitternya pada Kamis 31 Desember 2020. Dalam unggahan itu, Ali Ngabalin memberi peringatan kepada FPI yang dideklarasikan munarman dan pentolan FPI lainnya pada Rabu 30 Desember 2020. Front Persatuan Islam, apapun namamu, kau tidak punya tempat di Republik ini. Karena basis dan haluanmu adalah negara Khilafah Islamiyah. Itu adalah sebuah pembangkang terhadap negara dan konstitusi, tegas Ali Ngabalin. Ali Ngabalin juga mengingatkan agar generasi muda Islam harus terlindungi dari organisasi kemasyarakatan radikal. Awas, jangan gagal faham. Generasi muda Islam harus terlindungi dari ormas radikal, begitulah katanya. Logo FPI baru yang diunggahnya didominasi warna hijau dan hitam. Ali Ngabalin juga menjelaskan bahwa pemerintah akan tetap merujuk pada Undang-Undang Ormas dalam melakukan verifikasi AD atau ART suatu ormas, termasuk FPI baru ini. Menurutnya, perubahan nama FPI lama ke FPI baru hanya terletak pada kata pembela dan persatuan. Dia menilai perubahan itu tidak bisa dilepaskan dari embrio organisasi. Itu tidak lepas dari apa yang disebut embrio. Embrio dari perubahan nama dan bentuk dalam bentuk apapun. Istilahnya ganti baju, ganti kulit, tegas Ali Ngabalin. Pasalnya, perubahan nama dan bentuk organisasi FPI baru terindikasi masih berbasis kepada tujuan dibentuknya negara khilafah. Karena itu, saya tulis sebagai bentuk pembangkangan terhadap kekuasaan negara, konstitusi negara yang sah dan berlaku di tanah air. Itu melanggar hukum dan harus ditindak tegas, tidak boleh ada di Republik ini, begitulah jelasnya. Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubalik se-Indonesia ini menegaskan bahwa FPI baru tetap tak bisa diakui dan di Indonesia selama tujuannya sama. Saya kira tidak bisa dan tidak boleh untuk diberikan tempat beraktivitas di negeri ini, tegas Ali Ngabalin. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI PAR, AM Hendro Priyono angkat bicara terkait dengan keputusan pemerintah yang telah menyatakan organisasi masyarakat Front Pembela Islam sebagai organisasi terlarang. Menurut Hendro Priyono, keputusan pemerintah itu merupakan hadiah untuk masyarakat dan bangsa Indonesia yang selama ini hidup di dalam ketakutan dengan bayang-bayang intoleransi. Kegiatan FPI telah dilarang oleh pemerintah karena semakin jauh dari kehidupan masyarakat Pancasila yang toleran terhadap perbedaan. Rakyat kini bisa berharap hidup lebih tenang di alam demokrasi yang bergulir sejak reformasi 1998. Tidak akan ada lagi penggerebekan terhadap orang yang sedang beribadah, terhadap acara pernikahan, melarang berhormat, bendera merah putih, razia di kafe-kafe, minimarket, toko-toko obat, warung makan, mal, dan lain-lain. Kegiatan yang main hakim sendiri, kata Jenderal TNI AM Hendro Priyono dikutip dari keterangan resminya. Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara itu menambahkan, kebijakan pemerintah membubarkan ormas FPI adalah kebijakan yang tepat. Menurutnya, pembubaran kelompok kriminal yang terorganisir dengan kedok agama itu merupakan langkah tegas pemerintah demi tegaknya hukum, sekaligus disiplin sosial. Karena hanya dengan disiplin kita bisa mencapai stabilitas dan hanya dengan stabilitas kita dapat bekerja untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan bersama, begitulah ujarnya. Mantan Panglima Jaya tahun 1993-1994 itu mengatakan,
Keresahan masyarakat terhadap kehadiran Ormas FPI itu sebenarnya sudah sejak lama dirasakan oleh masyarakat. Bahkan lanjutnya, pada tahun 2008 silam, Presiden KRI keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sempat ingin membubarkan Ormas FPI karena gerakannya sudah mengarah pada radikalisme. Lebih jauh dia katakan, surat keputusan bersama 3 menteri ditambah Polri, Kejagung dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang telah menyatakan FPI sebagai organisasi terlarang. Itu secara detail menjelaskan bahwa kedudukan Ormas FPI tidak memiliki landasan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya itu, dalam SKB pemerintah itu juga menjelaskan tentang adanya bukti keterlibatan 35 anggota FPI dalam kegiatan terorisme. Artinya, jika ada organisasi lain yang menampung ex-anggota FPI, maka organisasi tersebut juga dapat dikenakan sanksi yang sama. Juga jika masih ada oknum yang ucapan atau tulisannya bernada menghasut dengan melanggar Undang-Undang 5/2018, maka dia dapat dikenakan sanksi karena tindak pidana terorisme. Begitulah ujarnya. Sisi gelap apapun dari oknum tersebut dapat diangkat ke tempat yang terang di ranah hukum, sehingga kehidupan demokrasi harus diselamatkan oleh pemerintah dengan cara membersihkan benalu-benalunya. Para benalu demokrasi adalah para provokator dan demagog, penghasut, yang termasuk dalam kejahatan teror organisasi. Begitulah tambahnya. Mendagri Cahyokumolo melarang ASN atau PNS menjadi anggota PKI, HTI, dan FPI foto kelas Cahyokumolo dan Muhammad Rizik Syihab. Aparatur sipil negara dilarang menjadi organisasi terlarang seperti PKI, HTI, dan FPI. Ketiga organisasi tersebut, kata Menpan dan RB Cahyokumolo, sudah dinyatakan terlarang di wilayah hukum Indonesia. Karena itu, ASN tidak boleh menjadi anggota atau simpatisan ketiga organisasi itu. ASN dilantik dan diambil sumpahnya untuk setia kepada pemerintahan yang sah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan dan RB Cahyokumolo pada Jumat 1 Januari 2021, seperti ditulis Kompas TV. Menurut Cahyokumolo, ASN atau pegawai negeri sipil dilarang menjadi anggota organisasi masyarakat yang telah diputuskan pemerintah sebagai organisasi terlarang. Organisasi yang sudah dinyatakan terlarang, kata Cahyo, yaitu Partai Komunis Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, dan Front Pembela Islam. Sehingga apabila ASN sebagai anggota aktif di organisasi yang dilarang itu, maka dilarang secara prinsip, kata Cahyokumolo dan keterangannya. Apabila ada PNS yang terlibat sebagai anggota, mengikuti kegiatan hingga sekedar menggunakan atribut dari organisasi terlarang tersebut, akan dikenakan sanksi. Pasalnya, 3 organisasi itu sudah jelas dilarang aktivitas dan simbol-simbolnya. Indonesia adalah negara hukum. Apa yang menjadi keputusan pemerintah harus diikuti oleh seluruh warga negara, khususnya ASN, jelas Cahyo. Pernyataan Cahyo ini merupakan tindakan lanjut dari surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Selanjutnya, Cahyo akan menerbitkan surat edaran yang melarang ASN untuk terlibat secara aktif dan tidak boleh menggunakan atribut dari organisasi yang tidak terdaftar di pemerintah, serta organisasi yang telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Isi lengkap SKB pelarangan FPI. Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah mengumumkan pelarangan aktivitas Front Pembela Islam di Indonesia. Pengumuman surat keputusan bersama sejumlah lembaga pemerintah itu menuai berbagai komentar. Isi lengkap SKB pelarangan FPI atau Front Pembela Islam dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Edward Omar Syarif Hiairej di Jakarta pada Rabu 30 Desember 2020. Front Pembela Islam dilarang melakukan kegiatan, menggunakan simbol, dan atribut di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Larangan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar. Isi SKB pelarangan FPI itu dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Edward Omar Syarif Hiairej
di Jakarta pada Rabu 30 Desember 2020 yang disiarkan secara langsung oleh Kompas TV. Hadir dalam pembacaan tersebut, Menko Polhukam Muhammad Mahfud MD, para pejabat penandatanganan SKB, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kepala Polri Jenderal Idam Aziz, Kepala Bin Jenderal Pol Budi Gunawan, Kepala PPATK Dian Ediana, dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko.